Dan ini yang paling gue sebel. Kalau yang tadi kan sebelumnya kita kan baru mau ngapain, bangun. Ini enggak, kita udah ngapain. Pas mau jos, pas mau klimaksnya itu, pas mau darnya itu, das bangunnya. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pocotria. Ngebacotin apa aja? Yang penting bahagia. Wih, gila. keren nih. Bening ya. Bening, alhamdulillah. Enak ya? Iya, lumayan. Gak percuma loh. Gak percuma apa yang sudah kita kerjakan sekian bulan ini akhirnya sedikit ada hasilnya. Iya, terima kasih juga sama Canon. Terima kasih Canon EOS supportnya. M3. Iya, EOS M3 ya. EOS M3. Ini bukan provider ya, M3 ini, bukan M3. Ya. Terima kasih karena atas supportnya. Kita bakal gunakan sebaik-baiknya untuk membuat konten-konten yang kreatif. Yes. Semoga ini menambah kreativitas kita. Betul. Dan semakin tambah bacot. Iya, bacot tapi bacot yang asik. Yo. Ya. Nah, jangan lupa lah ya sama kita mah ngingetin, jangan lupa physical distancing, social distancing. Ya, pakai masker kalau keluar. Pokoknya jaga-jaga lah. Jaga kesehatan lah, Jangan hindari pada- keramaian dulu. Jangan pada bandel lah, ya. Kalau enggak, kapan kita main lagi? Iya, banyak mimpi-mimpi yang mesti kita raih setelah ini, ya nggak? Enggak. Mimpi apa? Nah, ngomongin mimpi, nah ini Cot Rizky ini sering mimpi dia. Gue tuh kalau takut gue. Oh, jangan takut. Jangan takut. Karena Mimpi yang kita apa ini? bahas sekarang adalah mimpi basah. Karena semua orang pasti pernah mimpi basah. Ya pastilah, namanya Ya kan? akil balik kan pasti pernah mimpi basah. Betul. Dong. Nah, sekarang kita coba ngebahas. Hmm. Lo pernah nggak mimpi basah? Mimpi basahnya kayak gimana? Yang pernah lo ingat? Sejujurnya ya, kan kadang tuh misalnya zaman dulu itu bilang kalau misalnya lo akil balik itu saat lo udah mimpi basah. Nah, Lo, to be honest, gue tuh nggak inget kapan gue mimpi basahnya. tapi pernah ada yang lo ingat nggak mimpi basah? Tapi pernah ada satu kejadian, mungkin ini setelah gue akil balik gitu ya, tapi nggak terlalu jauh. Gue pernah, jadi saat itu sepupu gue itu langganan majalah, dia perempuan, tapi langganan majalah kayak apa ya namanya? Playboy. Lupa. Bukan perempuan, Playboy. Majalah gadis. Bukan majalah apa gitu ya, gue lupa. FHM. Bukan Apa sih? majalah fashion lah ya. Cuman kan mungkin fashion dari luar dan gue anak kecil juga yang kayak Itu umur berapa kira-kira? SD gue. SD. SD. Waduh, berarti Kelas 5 kali ya. buset masih kecil udah mimpi basah lo. Gila emang. SD kelas 5 kalau nggak salah gitu ya, kayak begitu gue lihat, gue cuma ngeliat-liat itu doang, terus akhirnya kayak cakep ya ini cewek. Wah, semok ya. Terjadilah hasrat itu kan. Cuman kan saat itu kan kayak lu nggak tahu gitu kan. Iya. Gue denial sih saat itu sebenarnya. Mungkin gue udah tahu ya, tapi gue denial. Terus gue tidur, terus kebawa lah salah satu adegan dari dari si fotografer di situ. Maksudnya Modelnya saat itu kayak gue kayak aduh, gue cakep banget ya. Terus? Aduh, kok kayaknya indah banget ya dilihatnya. Itu gue cuma memandang doang, dan tiba-tiba gue bangun basah. Gue pikir tuh gue ngompol tadinya, kayak apa ini ya namanya mimpi basah ya. Makanya gue kayak, apa gue pernah mimpi basah yang benar-benar kayak mimpi basah kayak gitu, atau yang kayak gitu nih karena gue ngelihat sesuatu dan akhirnya terjadilah basah-basah itu. Kalau gue sih pertama kali mimpi basah ya, itu kayaknya Kapan dulu? SD kelas 6. Sama aja. Karena gini, dulu itu kebetulan waktu gue SD, sebenarnya gue tuh belum ada merasakan kayak, biasanya kan kita kan cowok-cowok kan tuh zaman SD kan cewek tuh kayak compete lah kita kan, gitu kan, dulu kan main tali, main apa segala macam. Nah, tapi waktu itu gue anehnya adalah gue mimpi basah kelas 6 SD, ini gue inget banget. Dan gue mimpi basah sama teman komplek. Maksudnya? Jadi teman barengan? Bukan. Oh. Gue tuh ada teman komplek gue. Gue gak perlu sebutin namanya ya. Jangan ya. Cuman namanya itulah. Dia cuma cakep banget. Jadi di komplek gue itu ada 1, 2, 3, 4 yang cantik. 4 yang lu mimpiin? Enggak. Oh enggak. Yang gue mimpiin 1. Emang putih banget. Putih, cakep. Dia nggak ada keturunan bule tapi kayak bule gitu. Oke. Ya udah. Bersih gitu lah ya.
Jadi setiap gue tuh kayak, emang dulu gue pernah kayak, kalau liat dia kayak, kok gue beda ya kalau ngeliat dia gitu perasaannya. Tapi dia seumuran? Seumuran, satu angkatan. Oke. Udahlah, ya abis itu kan biasa lah ya. Ya gue balik segala macam. Waktu itu abis main bola dan dia nonton. Main bola, nonton terus gue pulang, biasa malamnya tidur lah ya. Mimpi gue, wah itu mimpi pertama kalinya gue bermimpi, dan kayaknya dari mimpi basah itulah gue tahu, oh gini tuh. Jadi itu berasa real banget. Yes, ya, lo seumuran, tapi kan kalau di mimpi kan berasa kayak ya lo karena seumuran ya. Dan kita melakukan itu tanpa SD, tanpa detail ya. Tapi cuma maksudnya ya pertama ada ciumannya, terus baju gitu. Tapi yang gue ingat gitu, dan itu berasa real banget. Iya, pas bangun pagi saya pikir saya ngompol, ternyata lengket. Kayak ngompol. Jadi pas lo pasti pada ngalamin semua, lo jangan pada bohong deh, Cot. Pas lo buka kolor, nempel kan sama batang lo, sama pala. Ya pokoknya kayak rasanya itu kayak lo ngompol, tapi bukan air biasa gitu kan. Dan dia lengket. Pas lo buka kolor kan nanti udah kering kan, pasti kan udah kering terus ya pasti sakit kayak gitu. Nah, setelah itu kan masih SD. Iya. Pernah lagi nggak lo mimpi basah? Kapan? Fase di mana? Bukan gini. Mungkin namanya udah bukan lagi mimpi basah kali ya. Kayak soalnya kesannya tuh kalau mimpi basah tuh kayak pertama kali gitu. Lo pertama kali mimpi basah. Mimpi basah itu berkali-kali. Iya, makanya gue merasakan ini ya berkali-kali juga. Maksud gue terjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol pada saat kita mimpi. Betul. Nah, biasanya itu kan kadang misalnya lo punya ya apa ya namanya fetish gitu ya, fantasi lo dengan sesuatu hal gitu. Nah, gue tuh kan suka banget sama yang rada gemuk, rada berisi lah ya, bukan gemuk. Terus rada cabi-cabi gitu, tapi nggak gemuk, nggak gendut. Gue pernah waktu itu kayak gue ada di dalam satu acara ini gini, ada satu seminar gitu biasa dari kantor. Udah gede dong ya berarti udah tua. Baru dong berarti. Kantor yang mana nih ya? Ada satu kantor lah ya. Itu ada seminar, terus kita ketemu sama orang-orang dari kantor lain di dalam satu seminar yang sama. Terus ada itu yang lucu banget terus kayak anaknya, gue tuh bukan orang yang suka sama yang apa ya namanya, lo terbuka, tapi yang lebih kayak tertutup yang bikin penasaran. Betul, ya kan? Nah, udah kayak gitu, gue merhatiin dia lah terus lah dalam satu hari itu. Capek pulang tidur. Pas tidur, yang kebayang itu seminar itu kan di hotel ya. Betul. Di dalam mimpi itu lo kayak mengulang kembali lagi. Kembali. Jadi gue di dalam seminar nih. Nih seminarnya kayak gue tahu deh. Terus tiba-tiba ada cewek itu. Ada cewek itu, tapi bedanya di mimpi gue setelah seminar itu kita pindah ke salah satu kamar di hotel itu. Hotelnya apa kalau boleh tahu? Ini mimpi apa benar ya? Enggak, ini mimpi. Jadi hotel, terus yang ngajak tuh dia. Itu yang gue kayak rasa, karena tuh bener-bener rasanya kayak real gitu kan. Wah, ajak, jarang-jarang kan gue diajak kan. Biasanya kan gue ngajak. Enggak. Terus udah di booking. Goblok. Udah gitu, gue masuk dalam satu kamar, terus kayak kita tuh kayak mengerjakan tugas yang diberikan di saat seminar itu kayak ngerjain. Tapi kok ngerjain yang lain lagi ya selain ngerjain tugas gitu. Kayak gimana tuh? Itu detail nggak tuh? Itu kayak berdekatan, terus kayak ketawa-ketawa, kayak pelukan. Aduh aku capek ya, gini-gini, kita capek ngerjain tugas, udah kita duduk aja, kita mandi aja. Terus itu gue bilang kayak, ini seminar apa sih, gue bilang kok pakai mandi nih. Tapi gue menikmati di situ. Dan pada saat mandi, pas sudah mau mandi, lo tahu kan momen-momen pada saat lo menuju suatu hal yang lo inginkan dalam mimpi, gue udah kayak, wis anjing, gue udah buka baju, gue udah siap. Begitu pas gue menunggu si perempuan itu bangun, nggak jadi. Bangunnya tuh kayak bangun nggak penting gitu loh, ditelepon kayak, lo bangun sekarang gini. Tapi basah. Basah. Tapi mungkin tidak sebasah yang pertama kali gitu ya. Tapi kayak iya, kan, tapi kan kayak ada lo rasanya kayak enak nih, sesuatu nih, ya kan. Dan gitu gue mau nanya, lo kalau tidur pakai underwear nggak? Nggak. Gini, dulu pakai underwear sampai SMP gue. SMP kelas 2. Setelahnya gue nggak pernah pakai. Karena ya itu karena kejadian itu. Karena sakit, Cot. Iya, makanya gue begitu setelah lumayan dewasa lah ya, gue nggak pakai underwear. Jadi kayak
Wow, bebas basah aja. kemana-mana. Biar dia bisa bernafas dengan lega. Nah, itu gitu. kayak gue liat, wah celana gua kenapa ya? Nah, dulu gue juga ada itu buat zaman SMA. Nah, dulu itu pas zaman SMA, tiba-tiba di depan rumah gua itu baru pindah satu orang keluarga. Tetangga baru berarti. Tetangga baru. And cakep. Gorgeous. Bukan anaknya. Hah? Ibunya yang cakep. Goblok. Serius. Ibunya cakep banget. Cakep banget. Oh, itu jadi talk of the komplek lah pokoknya. Berarti bukan cuma lo doang dong sebenarnya yang aware kan? Jadi, semua orang tuh bakal ngomongin, anaknya dia punya anak ya, tapi kayaknya di bawah gua. Dia kayaknya masih SMP gitu. Jadi belum terlalu mekar lah ya. Cuman ibunya memang seksi dan janda. Jadi nggak ada suaminya. Oh, jadi dia baru pindah tanpa ada suami. Tanpa ada suami dan dia tinggal sama adiknya. Jadi cuma bertiga. Lebih baik gua, hubungan baik. Adiknya cewek juga? Adiknya cewek juga. Cakep juga? Cakep juga. Oke. Nah, jadi tuh jadi obrolan lah. Kita biasanya langsung, tante gitu. Nggak perlu saya sebutin tantenya. Tante gini, sering banget. Setiap gue pulang juga, dia masih suka. Dia ngerokok juga. Oke. Baru pulang. Funky ya? Baru tante. Gue suka ngobrol. Oh, ya tante. Gue di dalam otak gue tuh kayak langsung, karena udah SMA juga ya. Maksud gue kayak, ajak dong gue masuk gitu. Maksud gue kayak di film bokep. Nah, tapi sering terjadi kayak gitu. Dan itu jadi talk of the talk komplek lah pokoknya. Dan dia kadang suka, emang kalau weekend dia suka pergi gitu, pulangnya juga agak malaman, nggak pagi lah ya. Oke. Jadi emang tanda-tanda masih bergaul lah. Masih gaul gitu, dan emang cakep banget. Nah, nggak tahu mungkin karena, tapi gue bukan udah berapa lama karena kita udah biasa juga. Tapi suatu saat, gue baru pulang. Gue ingat banget waktu itu malam minggu. Pokoknya gue baru pulang, abis nongkrong sama anak-anak dari mana ya, gue lupa. Terus pulangnya ngobrol tuh sama. Ini kayak cerita-cerita stensilan gitu. Bener, iya. Gue pulang ngobrol sampai dibikinin kopi, udah ngobrol. Karena kayaknya ya Stanton juga lagi gak ada kerjaan kan. Gue ngobrol seru. Sampai akhirnya ya tetap di otak gue tuh kayak, kenapa sih gue gak dicek masuk gitu lah. Itu di luar. Itu masih di luar aja. Maksudnya di teras. Nah mungkin karena ngobrol ya. Terus gue balik, ya bisa mandi, tidur lah gue. Dan di tidur itu tiba-tiba gue pokoknya kebangun, kayak tiba-tiba ada yang megang gitu ke gue, kayak di dalam tidur tuh ya. Dalam tidur. Terus gue kebangun, si tante itu baru bangun gue, kayak baru bangun pagi gitu loh. Wah, kejadian nih kayak tadi malam gitu maksud gue. Wah gila, itu kayak real banget. Wah kejadian nih tadi malam. Jadi kayak nyambung gitu kan ceritanya. Terus kayak gue dibikinin segala macam. Abis itu pokoknya kita mau main lagi lah gitu. Itu settingnya di mana, di kamar lo berarti? Bukan. Di kamarnya dia kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya. Karena gue nggak tahu, karena gue pernah masuk kan. Tapi ini bukan di kamar gue. Gue nggak tahu di kamar siapa ya. Nah, terus tau kan lo tante yang pakai kemeja putih panjang. Gila. Kayak cerita stensilan. Iya. Tante Pamela bukan. Tante Linda. Terus dia kayak gitu. Pokoknya kayak wah hot banget. Ketika dia naik ke atas gua, kayak seakan-akan dia kayak mau nyium gua gitu ya. Ya itulah saat kejadian. Gua dibangunin. Kan kesel banget gua. Ternyata ini hanya mimpi belaka. Itu selalu pada saat gitu. Kalau lo mendapati mimpi yang anugerah gitu ya, yang kayak gitu ya kan. Tiba-tiba begitu pas gong momennya, lo dibangunin. Gua pernah ya, pada saat gua somehow tuh gue suka merasakan kayak ini tuh mimpi, tapi gue nikmatin. Memang. Dan lo kayak mencoba untuk mengingat lagi mimpi itu, tapi lo kadang mukanya suka lupa. Gue pernah kayak pas gue mimpi kayak gitu, terus kebangun, gue sadar itu mimpi, gue coba tidur lagi, Cot. Biar bisa nyambung lagi kan? Harapannya nyambung. Tapi enggak. Emang enggak. Kayak anjing, kesel. Iya, tapi gitulah. Nah, itu kan mimpi basah ya. Tapi gue ada satu lagi mimpi basah. Jadi, ini kayaknya kejadian pas kapan ya? Ya pokoknya. Ya, sehari, 2 hari? Enggak, udah lama. Bulan? Cuman gue udah kerja. Oh, udah kerja. Nah, gue tuh admire sama salah satu perempuan lah. Tapi rekan kerja lo, bukan? Bukan. Oh, bukan. Kantor lain, oke. Gue admiring aja, kayak dia juga emang pintar segala macam. Tapi gue lama, jadi gue cuma admiring dari jauh dan kalau ketemu doang di sebuah occasion lah. Oke. Udah lama, makin lama nih. Udah lama gue cuma lihat di sosial media. Suatu saat, entah kenapa, tapi memang gue admiring. Tiba-tiba gue itu mimpi gue ada di sebuah
komplek rumah gua dan itu hujan. Oke. Hujan. Di situasi itu hujan ya. Dan gua tuh cewek. Terus dia kayak, pokoknya kayak gue tuh kayaknya, gue seinget gue tuh kayak hujan-hujanan, kayak drama banget lah. Terus kayak dia, kenapa kamu melakukan itu? Kayak gitu-gitu. Kenapa sih lo lakuin itu gitu? Lu nggak lihat gue gitu kayak Anjing gitu. drama anjing. Drama. Sampai akhirnya gue nggak tahu kenapa. Pokoknya akhirnya gue mau cabut, ditarik gue. Tapi aku sayang banget sama kamu katanya gitu. Udahlah, di hujan-hujanan. Terus dialog lo di situ apa? Gue nggak inget, gue nggak tahu, gue kayak orang bego aja gitu, kayak orang gagu. Pokoknya gue inget tuh cuman terus tiba-tiba kayak fast cut gitu, kayak film banget. Cut, dia udah di dalam kamar. Situasi yang berbeda. Cut lagi di ruang, jadi kayak flat maju mundur gitu. Wah itu gue menikmati banget. Itu gue kayak asli beneran. Itu kayak real ya. Dan kayak wah, sampai akhirnya. Dan ini yang paling gue sebel. Kalau yang saya kan sebelumnya kita kan baru mau ngapain, bangun. Ini enggak, kita udah ngapain. Pas mau jos, pas mau klimaksnya itu, pas mau darnya itu, das bangunnya. Wah gila sih. Itu pengalaman gue gak. Dan gue langsung telepon teman WhatsApp teman kantor gue. Anjing, gue mimpiin si Tit gitulah pokoknya. Anjing lu. Siapa namanya? Udah. Ada udah. Ya. Nah, sebut namanya. Gitu. Nah, itu kan cerita-cerita mimpi kita tuh. Gila ya. Pasti semua contoh-contoh juga pernah dong ngalamin mimpi basah, wet dream. Nah, kalau ada cerita lucu yang unik, boleh dong. Boleh ceritain. Kita. Atau lo misalnya gue baru mimpi basah di umur berapa gitu. Ada aja kali ya. Dan ada aja mungkin. Gue nggak tahu ya. Kalau perempuan tuh gimana mimpi basahnya? Nah, itu juga kali. Mungkin kalau ada yang contoh-contoh perempuan, cewek, boleh dong kasih tahu ke kita. Boleh juga. Kali cerita. Karena gue ngerasa mimpi basah lumayan banyak ya. Cuman nggak sering ya, maksudnya kayak berapa tahun sekali gitu. Tapi ada aja, mungkin karena kita kecapean segala macam ya. Atau memang kita kehornian aja. Kesian. Ya? Anjing. Oke, Coters. Itulah cerita mimpi basah kita malam ini. Ya, jangan lupa subscribe YouTube kita di Pocot Ria. Terus di Instagram juga jangan lupa di follow Pocot_Ria. Ya. Twitter Pocot_Ria juga. Terus di TikTok. Dan jangan lupa juga setiap episode kita bisa didengerin di Spotify. Pocot spasi Ria ya. Yes. Gitu Coti. Aduh. Capek ya ngomongin mimpi basah doang. Semoga nanti malam gak mimpi basah ya. Habis ngomongin beginian. Oke, Coters. Sampai ketemu lagi ya di video kita berikutnya. Bye. Bye.